tapi belakangnya putih. Dasarnya kita yang pertama yaitu adalah surat dari Bawaslu Provinsi bahwasanya Bawaslu Kota untuk penertiban itu harus koordinasi dengan Satpol PP. Nah, kita sudah lakukan koordinasi itu, di mana dalam surat itu disebutkan 14 hari diberi waktu tanggal 30 Oktober ya. Nah, sejak surat itu diedarkan oleh Bawaslu Provinsi kepada semua partai politik, diedarkan itu dikasih waktu 14 hari untuk melakukan penertiban secara mandiri. Sehingga saat ini memang sudah selesai masa waktunya itu, dan Bawaslu Kota Malang mengirim surat kepada Satpol PP itu tanggal 14 November kemarin itu untuk permohonan untuk melakukan penertiban APS dan bahan kampanye itu bersama-sama. Jadi dasar kita untuk mengundang rekan TNI Polri lainnya itu berdasarkan surat permohonan dari Bawaslu Kota Malang tanggal 14 November terkait dengan permohonan penertiban. Karena sebelum kampanye berdasarkan koordinasi dengan rekan-rekan semuanya dan dari pemerintah Kota Malang dan Bawaslu bahwasanya kewenangan masih melekat di Satpol PP Kota Malang sebelum kampanye tanggal 28 November. Sehingga saat kampanye nantinya adalah kewenangan murni dari Bawaslu. Kita hanya membantu membackup. Saat ini kita tetap, karena ini spesialis, kita tetap penertiban reklame jenis APS dan media reklame ini koordinasinya tetap kepada Bawaslu Kota Malang. Nah, berdasarkan kewenangan Satpol PP yaitu Perda, rancangan Perda yang akan kita tertibkan APS dan bahan-bahannya ini berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame, yaitu penertiban APS atau BK atau bahan kampanye yang pertama di pohon yang dipaku dan diikat. Itu yang pertama yang kita bebaskan. Yang kedua, yang di tali atau diikat di tiang listrik, yang telepon, traffic light itu. Intinya harus punya konstruksi sendiri. Kecuali di traffic light. Traffic light kalau mengganggu lalu lintas, walaupun dia tidak punya konstruksi sendiri, kalau mengganggu tetap kita amankan. Yang ketiga di trotoar. Trotoar tidak boleh mengganggu fungsi jalan. Yang keempat di persimpangan, pertigaan, perempatan yang mengganggu pengendara kendaraan dan lalu lintas. Yang kelima itu ada di drainase sungai, saluran. Yang ketujuh ada di tempat-tempat taman, median jalan, baik itu median jalan ada taman atau enggak. Yang ke-8 itu monumen. Terus juga yang melintang-melintang, yang ini kami khususkan hanya yang untuk spanduk, baliho ya, banner. Terus yang ada
di Jalan Veteran Bandung dan Ijen. Itu semuanya akan kita bersihkan. Ini kita prioritaskan dulu sama yang reklame jenis identik, baliho, spanduk, banner. Sedangkan untuk reklame jenis tetap permanen akan kami komunikasikan dulu dengan perizinan terkait dengan reklamenya tersebut, sudah berizin atau tidak. Jadi yang kita prioritaskan saat ini penertiban yaitu yang melanggar larangan-larangan sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Mungkin itu yang bisa sampaikan dari Satpol. Kalau kemarin bersama dengan kalau Satpol PP sekitar 300-an lebih. Kalau Bawaslu sekitar 700-an lebih ya. Nah, 700-an lebih ya. Nah, yang sudah terdeteksi. Itu tersebar di berapa titik? Semua seluruh Kota Malang. Ya. Pertama kan memang kan masih jangkauan undang-undang pemilu belum sampai ini. Makanya leading sektor ini di Satpol PP. Yang dikatakan Pak Rahmat tadi, ketika kampanye leading sektornya berbalik di Bawaslu karena peraturan perundang-undang pemilu sudah berbunyi di situ. Dengan kata lain, memang ini fokusnya banyak pelanggaran terkait di Perda reklame. Dan konteks khusus ini mengenai reklame non komersial. Jadi non komersial dan terkhusus terkait non komersial kan banyak sosial politik, ini terkhusus politik. Dan tidak dimungkinkan juga terkait reklame yang komersial kalau sudah ya perizinannya dan tata letaknya melanggar. Bentuk penertiban ini sebenarnya sanksi. Pertama memang terkait berbicara alat ini kan belum kampanye, jadi terminologinya pendekatannya alat peraga sosialisasi. Ini kegiatan sosialisasi atau pendidikan partai politik. Dan sifatnya masih administratif, pelanggaran administratif. Kalau bagi kami melanggar di Perda itu melanggar peraturan perundang-undang lain karena di luar perundang-undang pemilu. Nanti waktu kampanye pun semacam penertiban ini sebagai sanksi juga.